Penelitiannya yang paling terkenal adalah eksperimen di mana dia mencoba menimbang pasien sekarat untuk melihat apakah ada perubahan berat setelah manusia itu meninggal. Dan eksperimen ini mengklaim bahwa tubuh manusia kehilangan sekitar 21 gram yang dia duga sebagai berat roh yang meninggalkan jasad manusia. Di video kali ini aku bakal bacain riset kecil-kecilan yang aku lakuin mengenai penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dugan McDougall tentang berat roh dari manusia. Jadi kalau mataku kadang ngelihat layar, itu karena aku lagi baca ya. So langsung aja kita mulai videonya. Sisi gelap sains. Banyak dari kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan setelah kematian, jiwa atau roh kita akan meninggalkan jasad kita. Tapi ada juga orang yang nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Dikarenakan kepercayaan mendasar mereka terhadap roh atau jiwa manusia itu tidak ada. Sehingga mereka beranggapan bahwa ketika manusia meninggal maka selesai sampai di situ saja. Namun seorang dokter mencoba membuktikan keberadaan roh itu secara sains. Dengan penelitiannya, dia mencoba membuktikan kepada orang-orang Eropa pada saat itu yang membantah adanya roh karena belum adanya bukti yang cukup tentang keberadaan roh itu secara sains. My name is Dr. Duncan McDougall, and may I ask you, do you believe that our Lord made us in His image, or are we, as many now say, just some kind of monkey? Tapi sebelum kita bahas penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dugan McDougall secara mendalam, mari kita berkenalan sebentar siapa Dr. Dugan McDougall ini. Jadi dia adalah Dr. Dugan McDougall, seorang dokter asal Beverly Hills, Massachusetts, Amerika Serikat, yang terkenal karena eksperimennya pada tahun 1907 tentang berat roh manusia. Dia bukanlah ilmuwan fisika atau neurologi, melainkan hanya seorang dokter biasa yang tertarik pada konsep spiritual dan ilmu tentang jiwa. Penelitiannya yang paling terkenal adalah eksperimen di mana dia mencoba menimbang pasien sekarat untuk melihat apakah ada perubahan berat setelah manusia itu meninggal. Dan eksperimen ini mengklaim bahwa tubuh manusia kehilangan sekitar 21 gram yang dia duga sebagai berat roh yang meninggalkan jasad manusia. Selain manusia, dia juga melakukan eksperimen serupa pada anjing dan menemukan bahwa mereka tidak kehilangan berat setelah kematian. Dari situ, dianya berasumsi bahwa anjing tidak memiliki roh atau jiwa. Yang tentu saja, teori ini menjadi kontroversial di kalangan para ilmuwan pada saat itu. Bagi kita yang beragama muslim, mungkin ini terdengar cukup masuk akal ya, karena binatang tidak mengalami kehidupan setelah kematian. Jadi cukup masuk akal apabila binatang dianggap oleh Dr. Dugan McDougall ini tidak memiliki roh atau jiwa. Walaupun eksperimennya banyak dikritik karena metodenya yang kurang akurat dan sampelnya yang hanya sedikit, tetapi konsep roh berbobot 21 gram ini tetap populer di kalangan masyarakat pop pada saat itu, hingga diadaptasikan juga menjadi sebuah film yang berjudul 21 gram di tahun 2003 dan banyak menjadi topik diskusi tentang kehidupan setelah kematian. Nah, Dr. Dugan McDougall ini ingin membuktikan apakah roh itu memiliki berat. Untuk itu dia menimbang pasien yang sedang sekarat di tempat tidur khusus yang bisa mengukur perubahan berat dengan sangat presisi. Dr. Dugan McDougall memiliki 6 orang sampel yang siap untuk diteliti, di mana 5 diantaranya laki-laki dan satunya adalah seorang wanita. Dan semuanya dalam keadaan sekarat yang hanya menunggu waktu untuk meninggal saja. Tentu saja kendala yang dialami Dr. Dugan ini tidak mudah karena selain mencari pasien yang sedang sekarat, dia juga harus memastikan pasien tersebut tidak mampu bergerak supaya tidak merusak timbangan yang dipasang di tempat tidur mereka. Selain itu, Dr. Dugan McDougall juga harus mendapatkan izin dari rumah sakit dan keluarga dari pasien yang ingin dia teliti. Eksperimen ini dilakukan di sebuah rumah sakit di Massachusetts, Amerika Serikat. Eksperimen ini juga dilakukan pada abad ke-20 ya, lebih tepatnya di tahun 1907. Dr. Dugan McDougall ini percaya bahwa roh itu ada, dan roh harus memiliki massa. Dengan kata lain, harus ada perubahan berat setelah seseorang itu meninggal karena rohnya meninggalkan jasadnya.
Nah, setelah Dr. Dugan McDougall memantau beberapa pasien yang sekarat, dia menemukan bahwa setelah meninggal, tubuh dari pasien ini kehilangan sekitar 21 gram berat secara misterius, yang membuatnya berkesimpulan bahwa roh manusia itu memiliki berat. Tetapi, penelitiannya juga memiliki banyak kelemahan. Yang pertama adalah sampelnya yang terlalu sedikit, di mana dia hanya mampu mengumpulkan 6 orang saja. Yang kedua, alat ukur yang tidak akurat, karena tubuh manusia itu beratnya bisa dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penguapan cairan tubuh, seperti keringat, atau udara di paru-paru. You see, as the body dies, the cooling effect of breathing no longer takes place, leading to a momentary increase in body temperature, causing a quick burst of sweat, which would evaporate, and this could easily account for the missing 21 grams. Nah, yang ketiga itu karena hasilnya yang tidak konsisten. Beberapa pasien kehilangan berat berbeda-beda. Dari ke-6 pasien, hanya 2 yang kehilangan berat sebanyak 21 gram. Dan 3 diantaranya mengalami kerusakan timbangan. Dan 1 lagi perhitungannya tidak dapat dijadikan data karena terlambat dipindahkan ke ranjang yang memiliki timbangan. 4 more patients will be observed by McDougall. Patients 3 and 5 were observed losing a small amount of weight, but 4 was discounted due to scale failure and 6 was disallowed due to the patient dying whilst entering the cot. Jadi kesimpulannya, apakah benar roh ini memiliki berat sebesar 21 gram? Secara ilmiah, penelitian ini dianggap kurang valid. Tapi tetap aja teori ini tuh menjadi menarik dan sering diadaptasi ke dalam film dan buku, dan juga menjadi pembahasan di komunitas mengenai kehidupan setelah kematian. What McDougall is thinking is, okay, is there a way to demonstrate that we are fundamentally different from these other animals? And one of the things that religion would say differentiates us is the existence of a soul. Nah, menurut kalian, apakah roh itu benar-benar punya massa, atau ini cuma kesalahan eksperimen? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kasih tahu aku di komentar. Kalian bisa like dan share juga video ini, supaya aku bisa bikin video mengenai sisi gelap sains yang lainnya. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa tahu update videoku selanjutnya. Terima kasih.